Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pekan depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden. Gibran akan menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri pekan depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa agenda di luar negeri pada pekan depan. Di antaranya adalah KTT G20 Brazil hingga Forum APEC. Maka dari itu nantinya kendali pemerintah akan dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir. Mas, kemana? Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh dan berkomitmen mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai berlambang Raja Wali mengambangkan sayap ini akan terus meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat untuk membangun Jakarta ke depan. Partai Perindo sebagai partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Disambut antusias ratusan warga, bakti sosial ini juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan Ridho yang selalu berpihak kepada masyarakat. Antusias wajah sangat baik itu mendukung program ini. Bahkan dia pengen setiap bulan sekali bahkan. Karena apa, kita program dengan adanya ini kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu bagus ya buat masyarakat di sini. Jadi kita yang nggak pernah ngecek jadi tahu. Kayak saya kan nggak pernah ngecek ya. Sekalinya ngecek ternyata asam urat saya tinggi. Jadi membantu banget bagi kita. Tidak hanya Partai Perindo, anggota DPRD Jakarta periode 2024-2029 Syahroni juga menggelar tasyakuran dapil sekaligus mensosialisasikan program Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program Ridho ini dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus ya, terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program-program calon gubernur yang terdahulu. Dalam kegiatan ini warga juga menyambut baik serta memiliki harapan besar dengan program-program pasangan Ridho yang berpihak pada rakyat kecil dan siap memenangkannya di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi generasi muda untuk dapat aktif berkontribusi dalam membangun bangsa. Anak-anak muda dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar bangsa ini dapat terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Diskusi Rembuk Kota dan Politik Seribon edisi Sumpah Pemuda di M Block Space, Jakarta Selatan dihadiri sejumlah tokoh nasional yang turut memberikan masukan bagi anak-anak muda agar bisa berkontribusi dalam membangun bangsa. Dalam diskusi ini, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo mendorong anak muda agar lebih aktif terlibat dalam pemerintahan melalui jalan politik agar bisa turut serta dalam pembuatan kebijakan yang pro rakyat. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya, menekankan agar anak-anak muda harus lebih kritis dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kita harus terus mendorong pemerintah ya maupun juga berbagai organisasi untuk melibatkan anak muda, orang muda dalam segala aspeknya. Bukan hanya menjadikan mereka sumber pemilih saja, tetapi bahwa mereka berpartisipasi aktif sebagai penentu kebijakan juga di masa yang akan datang. Kita akan menghadapi dunia baru termasuk digitalisasi. Nah, kita berharap di momen seperti ini kita akan berkumpul nih. Itu kita mengeluarkan segala ide, gagasan, kemudian juga saling berdiskusi. Ini berharap bahwa akan ada hadir anak-anak muda yang kritis. Karena kita berpikir bahwa tidak hanya komunikasi, tapi berpikir kritis dan problem solver itu harus ada pada diri pemuda masa kini. Kegiatan diskusi Sumpah Pemuda ini juga turut dihadiri calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono yang menampung aspirasi untuk kemajuan anak muda di Jakarta. Para pemuda ini berharap pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono memiliki berbagai program yang berpihak kepada anak-anak muda agar bisa mengembangkan bakat serta kreativitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri Senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Usai bersenam, Rano Karno berorasi berjanji menurunkan harga bahan pokok jika terpilih. Rano Karno yang terkenal dengan sebutan Sidul disambut meriah saat tiba di arena Senam Jakarta Menyala di sebuah mal di Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa. Rano Karno kemudian turut serta bersenam bersama ratusan ibu-ibu tersebut. Usai bersenam, Rano Karno berorasi. Ia berjanji untuk memberikan 3 program jika terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta, yakni bahan pangan terjangkau, transportasi umum yang mudah, dan pendidikan berkualitas dan gratis. Ia juga menambahkan, olahraga merupakan hal penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih, kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra, karena itu kita harus sehat. Nah, sehat harus olahraga. Nah, inilah saya terima kasih dengan Bu Hani, Mas Ano Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan One Belt untuk menjadikan tempat kita. Pada kesempatan orasi, Dul juga sempat menyampaikan kekecewaannya saat debat kedua pilkada. Ia menilai data yang salah terkait pembangunan manusia saat Rano menjadi Gubernur Banten yang disampaikan pasangan lain adalah salah. Dari Jakarta, Endang Priyono, Ayus melaporkan. Pemirsa, rangkaian debat Pilkada 2024 telah digelar di penjuru Indonesia. Sejumlah momen menarik pun tersaji dalam debat. Di Nganjuk, Jawa Timur, salah satu paslon membagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian. Apa itu inovasinya? Berikut liputannya. Salam hormat kami untuk seluruh warga masyarakat. Doakan Nganjuk. Debat calon Bupati Nganjuk berjalan seru. Masing-masing paslon bagikan janji-janjinya di debat Pilgub Nganjuk. Salah satu yang disoroti adalah sektor pertanian. Tak ketinggalan, calon Bupati Nganjuk nomor urut 2, Ita Triwibawati, bagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian. Ketika saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Debat Pilgub Nganjuk digelar pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Pilkada Nganjuk diikuti 3 paslon. Paslon nomor urut 1 ada Muhammad Muhibin Ausaf Fajar Herdiansyah. Paslon nomor urut 2 ada Ita Triwibawati dan Zuli Rantawati, dan paslon nomor urut 3 ada Marhain Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, menurut hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia atau PPI, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas elektabilitas pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia pada tanggal 21 hingga 25 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono menduduki peringkat tertinggi 47,8%. Di urutan kedua ada pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 38%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4,3%, terpaut jauh dari kedua pesaingnya. Lalu ada pemilih yang belum menentukan sikap atau undecided voters sebanyak 9,9%. Sementara itu pemirsa, menurut hasil survei lembaga LSI Denija, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga LSI Denija periode 16 hingga 22 Oktober 2024, elektabilitas Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan Pramono Anung Rano Karno.
Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih menduduki posisi pertama 37,4%. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 37,1%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4%. Lalu pemilih yang belum menentukan sikap sebesar 21,5%. Pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan Pilkada 2024. Bagja meminta tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak mengganggu netralitas kepala desa di daerah pemilihan mereka. Permintaan tersebut disampaikan Bagja setelah Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas pada pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah pada 23 Oktober lalu. Menurut Bawaslu, larangan melibatkan kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 71. Bagja juga menambahkan Pasal 188 dari Undang-Undang Pilkada juga menyebutkan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan di pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa, dan atau sebutan lain, atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1 akan dipidana. Hingga saat ini Bawaslu mencatat 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah, dengan 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai solusi dan skenario disiapkan untuk menyelamatkan nasib karyawan Sritex yang terancam PHK besar-besaran. Menteri Ketenagakerjaan menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pailit. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meminta jajaran direksi dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex untuk tetap memprioritaskan nasib puluhan ribu karyawannya. Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pailit. Yasirli mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam merespons kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1 ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya. Dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Menaker menegaskan pihaknya akan mendukung agar pegawai Sritex bisa terlindungi di tengah isu pailit yang terjadi di perusahaan. Bila perlu, pemerintah akan menjaga agar PHK tidak terjadi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Immanuel, pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait kondisi setelah Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Tengah kegelisahan ini, ternyata tidak ada yang gelisah.
itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri, dan negara sadar nggak tidak, karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritek pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Di sisi lain terkait bahwa status pilot Sritek apabila dicabut, Immanuel menyerahkan hal tersebut kepada pihak perusahaan dalam penegakan hukum. Sebelumnya diberitakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Penetapan pilot ini keluar seusai salah satu kreditor yaitu PT Indo Barat Rayo meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam rangka mencapai target swasembada pangan di era pemerintahan 2024-2029, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 sebesar Rp139,4 triliun. Rapat koordinasi lintas menteri terus digelar demi mensinkronisasi program dan kebijakan terkait ketahanan pangan nasional. 4 kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat sinergi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 mencapai Rp139,4 triliun, di mana anggaran Rp44 triliun dari BUMN yang berfokus pada pupuk serta anggaran untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Selain itu, dana desa juga mendapatkan tambahan Rp16.259 miliar yang diperuntukkan khusus bagi ketahanan pangan. Nah, ini perlu disatukan ya, satu tim kerjasama yang kuat tujuan swasembada. Misalnya anggaran, ternyata anggaran cukup besar ya di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar ya. Ada melalui kementerian lembaga yang terkait ketahanan pangan, gitu. Ada Kementan, ada KKP, ada Kementerian PU, kementerian lainnya. Pupuk ada 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Mengenai PU, bendungan dan irigasi tersebar di situ. Di sisi lain, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya sinkronisasi program sesuai dengan alokasi anggaran untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan agar tujuan utama swasembada pangan dapat segera tercapai.